Walk cycle. Di video kali ini kita akan membuat walk cycle sederhana dengan membreakdown sebuah langkah pertama menjadi pose kontak, down, passing, up, dan kontak terbalik. Dalam 25 frame walk cycle ini, kita hanya perlu membuat 13 frame pertama dan sisanya akan diotomasi oleh komputer. Pertama-tama lakukan persiapan terhadap viewport Anda. Lakukan modifikasi viewport seperti pada contoh berikut. Aktifkan viewport overlay untuk memperlihatkan grid dan sumbu pada viewport. Pada viewport drop sheet di bawah, lakukan perubahan menjadi timeline. Kemudian, gantilah editor tipe pada viewport sebelah kanan menjadi image editor. Tambahkan viewport baru, kemudian ganti menjadi drop sheet, kemudian ganti menjadi action editor. Pada viewport image editor, masukkan file referensi yang sudah disiapkan. Pada viewport action editor, klik new. Kemudian gantilah namanya menjadi walk cycle, lalu klik simbol shield. Sekarang kita sudah siap untuk melakukan posing. Sebelum memulai posing, kita harus mengenali rig yang ada pada karakter ini. Sistem rig yang kita pakai sebelumnya adalah Rigify. Aktifkan rig dan pastikan Anda berada di pose mode. Kemudian tekan N. Maka akan muncul panel baru, tepatnya di tab item terdapat layer-layer yang sedang aktif. Untuk keperluan animasi ini, kita hanya perlu mengaktifkan torso, arm.l atau tangan kiri dengan tipe forward kinematic, kemudian arm.r forward kinematic. Sedangkan kaki, kita butuh inverse kinematic. Jadi, leg.l.ik, kemudian leg.r.ik. Sekarang kita mencoba menggerakkan torso. Oke, torso dapat digerakkan. Jika ingin membersihkan data transformasi atau data manipulasi, lakukan Alt G atau Alt R untuk membersihkan rotasi. Selanjutnya, pastikan arm.l.fk dapat digerakkan. Jika kita lakukan, jika tidak dapat digerakkan, maka kemungkinan IKFK switch yang ada di sini berada di posisi yang salah. Posisi yang benar adalah arm.l.fk full menuju angka 1. Fk berada di angka 1, IK berada di angka 0. Untuk tangan kita akan memakai Fk. Sekarang gerakan kaki. Oke, sekarang kaki sudah dapat digerakkan. Seleksi kaki, pastikan bahwa IKFK switch foot itu berada di posisi 0, bukan di 1. Jika IK stretch aktif, maka karakter kita akan dapat melar. Jadi untuk walk cycle kita tidak membutuhkan ini. Pastikan berada di posisi 0 di setiap bone-nya. Lagi, untuk membersihkan rotasi dan lokasi, kita bisa menseleksi semuanya dengan A, kemudian tekan Alt, tekan R, kemudian Alt G untuk lokasi. Sekarang kita akan melakukan posing seperti pada referensi pertama, yaitu kontak. Posing kontak berada di frame pertama. Pastikan playhead berada di frame 1. Tekan shift kemudian left arrow atau tanda panah ke kiri.
Tekan T untuk memunculkan tools. Agar handler dapat dikontrol dengan mudah, gunakan tools yang ada di sebelah kiri. Kita akan menggunakan Move Tools. Pastikan gizmo aktif supaya handler dapat terlihat. Pertama-tama, gerakkan kaki kanan ke arah depan di sumbu Y saja. Klik sumbu Y seperti ini. Kemudian putar sedikit. Agar nama controller atau nama bone yang diklik dapat terlihat di viewport, aktifkan di viewport overlay text info. Maka di sini akan terlihat nama dari bone yang sedang kita seleksi. Klik controller torso, kemudian di sumbu Z turunkan. Anda bisa menekan tombol shift supaya smooth. Oke, turunkan sampai sedikit menekuk. Kemudian untuk kaki di sebelahnya, tarik berdasarkan sumbu Y, kemudian rotate sedikit, kemudian ujung kaki putar. Kemudian aktifkan kembali torso, lalu putar dengan menekan R sambil menahan shift ke arah depan agar badan condong ke depan. Kemudian seleksi bone kepala, lakukan rotate sedikit agar karakter tetap melihat ke depan. Berpindahlah ke tampak depan dengan menekan 1. Di sini terlihat kaki agak sedikit terbuka. Karena itu, kita perlu menarik kaki agak ke dalam berdasarkan sumbu X. Perlu diperhatikan bahwa perubahan nilai pada sumbu X di kaki kiri harus seimbang dengan perubahan nilai pada kaki kanan. Nah, untuk itu kita bisa melakukannya melalui N panel. Oke, saya akan Ctrl Z. Kemudian kita lihat di N panel, tekan N. Di sini terlihat bahwa location X dari kaki atau bone yang terseleksi ini adalah 0. Ketika kita gerakkan ke dalam, oke, mungkin seperti ini, maka lokasinya adalah negatif 0,18091. Nah, kita copy nilai negatif 0,18 ini dengan Ctrl C. Kemudian seleksi kaki di sebelahnya, kemudian pastekan, lalu hapus negatifnya sehingga nilainya menjadi positif karena dia kebalikan. Selanjutnya turunkan lengan sehingga tidak terlalu terbuka. Lakukan dengan menekan R. Copy pose sebelah kiri ini dengan Ctrl C. Kemudian pastekan ke sebelah kanan dengan Ctrl Shift P. Kembali ke tampilan samping dengan menekan angka 3. Lakukan rotate pada tangan. Jika tangan sebelah kiri ke belakang, maka tangan sebelah kanan semestinya adalah maju. Kembali lagi ke depan. Posisikan tangan kanan agar terlihat bergerak mengayun ke depan. Lakukan rotate dengan menekan R atau menggunakan handler yang ada pada tool di sebelah kiri. Dikarenakan kaki kiri melakukan gerakan maju, bagian pinggang seharusnya akan terotasi sebelah kiri. Dan karena tangan sebelah kanan mengayun ke arah depan, maka bagian dada atau chest itu berputar ke arah sebaliknya. Sekarang putar controller hips atau pinggang pada karakter. Klik sumbu berwarna biru pada karakter sambil menekan Shift. Atau dengan kombinasi shortcut R disusul dengan Z. Kemudian klik torso controller. Karena hips diputar ke arah kiri, maka torso controller itu harusnya kebalikannya. Seleksi bone dada, kemudian putar ke arah yang berlawanan dengan bone torso. Lalu kembalikanlah rotasi controller kepala kembali ke tengah-tengah.
Sekarang pose kontak yang pertama itu sudah jadi. Jika sudah, maka seleksi semua bondnya dengan menekan A, kemudian tekan I, kemudian location and rotation. Supaya tidak terus-menerus menekan location and rotation, maka di bagian keying, pilih key set menjadi location and rotation. Maka jika sudah ditambahkan key, akan ada titik berwarna kuning di dope sheet dan di timeline. Lakukan Ctrl C atau copy terhadap pose ini. Ctrl C, kemudian pastikan playhead berada di frame 13. Tekan Ctrl Shift P untuk melakukan paste kebalikannya. Lalu langsung tekan I dan keyframe-nya sudah ada. Jika kita slide di sini, maka base dari jalan seharusnya sudah jadi. Pose pada frame 1 ini adalah contact pose, dan pose pada frame ke-13 merupakan contact pose kebalikan. Sekarang kita akan membuat passing position. Seperti kita lihat di referensi, passing position berada di tengah-tengah. Pertengahan antara frame 1 dan frame 13 adalah frame 7. Di sini kita akan membuat kaki sebelah kiri menjadi flat. Jadi kita bisa mengembalikan rotation dari kaki sebelah kiri dengan Alt R. Kemudian untuk ujung kaki kita juga kembalikan nilainya ke 0. Seleksi, jangan sampai salah seleksi, pastikan yang Anda menseleksi toe sebelah kiri. Kemudian Alt R. Selanjutnya kita akan memposisikan kaki sebelah kanan berdasarkan side view. Posisikan sampai kira-kira seperti ini dan sesuaikan rotasi kira-kira seperti pada referensi. Kemudian seleksi torso, naikkan torso sedikit, klik, kemudian sambil menahan shift, kemudian seleksi semuanya, lalu tekan I, dan keyframe-nya sudah ada di tengah-tengah. Sekarang jika kita scrubbing pada playhead, maka gerakan sedikit jadi lebih natural. Sekarang kita akan membuat down pose. Down pose berada di antara pose kontak dan pose passing. Untuk itu pergi ke frame 4. Bersihkan rotasi dengan Alt R. Kemudian seleksi torso. Seharusnya di down pose ini adalah titik terendah torso saat berjalan. Jadi kita turunkan ke lowest point-nya. Kira-kira segitu. Kemudian untuk kaki kanannya kita mundurkan, pastikan dia seolah-olah bersiap-siap untuk diangkat. Jika sudah, maka seleksi semuanya, kemudian tekan I. Bisa dipastikan sekarang walk cycle terlihat semakin menarik. Jika sudah sesuai, kita akan membuat pose up. Pose up berada di antara pose passing dan kontak terbalik. Pastikan Anda berada di frame 10. Sesuai namanya, pose up. Berarti ini adalah pose di mana torso dari karakter berada di titik tertingginya. Pertama-tama seleksi kaki sebelah kanan, kemudian buat agak flat. Kemudian torso, kemudian seleksi torso dan naikkan ke atas. Jika sudah, maka seleksi lagi semuanya dengan menekan A, lalu tekan I. Perhatikan baik-baik batas atas karakter.
ketika dalam pose up, down, passing, dan kontak, karena terdapat perbedaan di antara keempatnya yang tidak terlalu signifikan. Sekarang langkah pertama sudah jadi. Langkah selanjutnya sebenarnya hanyalah hasil mirror dari langkah yang sudah kita buat. Jadi kita tidak perlu melakukan animasi selanjutnya secara manual. Untuk itu, seleksi semua bone, pastikan mereka semua aktif, dan playhead berada di frame ke-13. Tekan Ctrl C, kemudian Shift Ctrl V. Untuk membuat siklus yang berkelanjutan, cobalah untuk mengatur end frame menjadi 25. Nah, sekarang sudah jadi 25 frame walk cycle, di mana frame pertama sebenarnya sama saja dengan frame ke-25. Jika di play maka langkah akan sedikit tertahan, karena pada dasarnya frame pertama adalah kontak dan frame terakhir adalah kontak yang sama. Jadi di sini kita cukup memakai 24 frame saja. Ketika siklus sudah sampai ke pose up, maka dia akan kembali ke pose kontak yang ada di frame 1. Sehingga jika kita play tidak ada jeda ketika siklus dimulai ulang dari awal. Sekarang saya akan melakukan sedikit tweaking atau penambahan detail pada hasil animasi. Namun sebelumnya saya akan menghapus keyframe separuhnya terlebih dahulu. Jaga-jaga supaya tidak ada kerja dua kali. Setelah selesai nanti baru akan di copy kembali. Sekarang pastikan Anda masih berada di pose mode, kemudian seleksi semua bone, lalu klik dan shift klik 4 frame terakhir. Kemudian tekan X, delete keyframes. Sekarang kita akan beralih ke frame 2. Saat gerakan menapak seharusnya terjadi lebih cepat. Jadi di sini saya akan melakukan tweak. Sedangkan ujung dari kaki masih mengarah ke atas. Lalu saya seleksi kedua bone tersebut, tekan I. Selanjutnya di frame 3, ujung kaki harusnya sudah menapak secara keseluruhan. Alt R. Kemudian tekan I. Kemudian di frame kelima, kaki sebelah kanan lakukan seperti rotasi hingga seperti ini, kemudian seleksi keduanya, lalu tekan I, kemudian di frame 6 rotasikan ujung kaki agak ke belakang. Ini menciptakan kesan flappy. Dengan prinsip yang sama, ketika lengan mengayun ke belakang, seharusnya tangan agak sedikit tertinggal. Di frame 4, kita buat tangan mengarah seperti ini. Kemudian tekan I. Begitu juga dengan tangan kiri. Ketika tangan kiri berayun ke depan, kita akan buat tangan sedikit membengkok seperti ini. Jangan lupa menekan I. Sekarang saya akan kembali mengcopy seluruh frame. Pastikan berada di frame ke-13. Seleksi semua bone. Klik A. Seleksi juga semua keyframe dengan A juga. Kemudian Ctrl C, Ctrl Shift V. Sekarang walk cycle tidak terlihat terlalu kaku. Terakhir, kita akan melakukan render viewport. Pada Maya disebut dengan Play Blast. Untuk itu, kita klik Output Properties, kemudian pada tab Output, pilihlah lokasi di mana video mau disimpan. Kemudian Accept, lalu Encoding,
Jika ekstensi yang diinginkan adalah MKV, maka kontainernya adalah Matroska. Jika ekstensi yang diinginkan adalah MP4, maka ekstensinya adalah MP4. Kemudian klik View, kemudian Viewport Render Animation. Jika ingin hasil menjadi lebih menarik, aktifkan Material Shading, kemudian matikan Viewport Overlay, lalu lakukan render ulang. Viewport Render Animation. Oke, seharusnya video sudah tersimpan di lokasi yang sudah diseleksi tadi. Nah, jika Anda ingin memperbanyak gerakannya, lakukan duplikasi di Adobe Premiere atau software video sejenisnya.